Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan berjudul Nasib Honorer R4 di Ujung Tanduk. Pemerintah siapkan aturan baru tapi belum pasti. Nah, Bapak Ibu, untuk informasi ini dilansir dari laman Radar Kediri. Kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui Bapak Ibu, bahwa pengumuman hasil akhir seleksi P3K tahap 2 tahun 2024 resmi ditutup pada tanggal 30 Juni 2025. Namun Bapak Ibu, ternyata momen ini tidak serta-merta membawa kelegaan bagi seluruh tenaga honorer. Sebaliknya justru memunculkan keresahan, khususnya dari kalangan honorer kategori R4. Berbeda dengan R2 dan R3 yang sudah tercatat resmi di database BKN, honorer R4 belum memiliki kepastian status kepegawaian karena belum terdata di sistem nasional. Nah, tentu saja Bapak Ibu, hal ini berkaitan dengan aturan yang berlaku dalam pengangkatan P3K tahun 2025 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Sebagaimana yang sudah kita ketahui Bapak Ibu, dalam regulasi itu ditegaskan bahwa hanya honorer yang telah diangkat sebelum undang-undang tersebut berlaku dan sudah masuk dalam database BKN yang dapat mengikuti seleksi. Nah, secara hukum Bapak Ibu, R4 belum memenuhi syarat administratif, tapi pemerintah tak serta-merta menutup peluang mereka. Nah, kabarnya Bapak Ibu, saat ini tengah disusun kebijakan khusus bagi honorer yang diangkat setelah 31 Desember 2022 dan telah memiliki masa kerja minimal 2 tahun. Meski belum final, wacana tersebut memberi harapan bagi honorer R4 yang merasa terpinggirkan. Pemerintah melalui Kemenpan RB dan BKN kini masih fokus pada penempatan peserta yang datanya telah valid. Sementara R4 harus bersabar menanti kebijakan lanjutan. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu, setidaknya ada 3 opsi bagi honorer R4, yaitu menunggu kebijakan baru yang lebih inklusif, atau mencoba kembali seleksi di periode mendatang, atau mencari peluang kerja lain di luar ASN. Namun dengan status yang belum jelas, keberadaan mereka masih tergantung. Hal ini berdampak pada ketidakpastian karir dan masa depan, terutama bagi yang sudah lama mengabdi sebagai guru maupun tenaga teknis. Desakan kepada pemerintah terus menguat. Banyak pihak berharap agar pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang memberikan kepastian hukum. Nah, seperti yang sudah kita ketahui Bapak Ibu, salah satu skema yang disiapkan adalah P3K penuh waktu bagi yang lolos seleksi dan P3K paruh waktu untuk honorer yang belum lolos tapi masih dibutuhkan oleh instansi. Skema tersebut tertuang dalam surat BKN dengan nomor 293-BMP.01/KS/2025 yang menjadi dasar pelaksanaan seleksi P3K ke depan. Menpan RB Rini Widiantini menyatakan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan honorer, tak hanya untuk yang lolos seleksi, tetapi juga untuk semua kategori termasuk R4. Dengan jumlah honorer yang begitu besar, tantangan penyelesaiannya memang tidak ringan.
Karena itu Bapak Ibu, dibutuhkan solusi yang adil, menyeluruh, dan berkelanjutan. Pemerintah juga mengimbau para honorer khususnya R4 agar aktif mengikuti informasi resmi dari BKN, Kemenpan RB, maupun kanal media sosial lembaga terkait. R2 dan R3 masih jadi prioritas tahun ini, namun R4 tetap punya peluang asalkan kebijakan yang tengah disusun benar-benar adil dan akomodatif. Peran serta masyarakat termasuk Asosiasi Honorer dan DPR RI juga penting dalam mengawal proses kebijakan ini agar lebih transparan dan berpihak kepada semua. Nah, untuk pemerintah diharapkan segera mengeluarkan regulasi yang jelas agar honorer R4 tidak terus berada di posisi yang terabaikan. Nah Bapak Ibu, itu dia tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini mudah dipahami, menjadi wawasan dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.